tengah proses hukum yang masih bergulir, babak baru yang cukup mengejutkan kembali mewarnai perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Status hukum Ruben Onsu yang kini resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan mendadak mengubah peta kekuatan hukum, terutama terkait perebutan hak asuh anak. Banyak pihak bertanya-tanya, seberapa besar pengaruh status tersangka ini terhadap nasib anak-anak mereka di persidangan perdata. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum terkemuka Deolipa Yumara secara belak-belakan membedah situasi ini dari sudut pandang hukum yang objektif. Lantas, apa saja poin-poin krusial yang membuat posisi Sarwenda dinilai berada di atas angin? Mari kita kupas tuntas 5 analisis hukum Deolipa Yumara selengkapnya. Babak baru perseteruan hukum Ruben Onsu dan Sarwenda kini semakin memanas. Di tengah proses perebutan hak asuh anak yang masih berjalan, status hukum Ruben Onsu mendadak berada di titik yang paling rawan. Menanggapi situasi ini, praktisi hukum Deolipa Yumara secara tegas menyebutkan bahwa peluang Ruben Onsu untuk memenangkan hak asuh anak kini sangat kecil. Mengapa demikian? Berdasarkan analisis hukum yang mendalam, Deolipa menyoroti bahwa majelis hakim dinilai tidak mungkin menjatuhkan hak asuh anak kepada Ruben Onsu yang saat ini berada dalam posisi hukum yang tidak stabil akibat status tersangkanya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Terlebih lagi, status tersebut dikhawatirkan dapat memicu kegamangan psikologis serta mengancam masa depan anak-anak jika berada di bawah pengasuhan seorang tersangka pidana. Kan nggak mungkin majelis hakim atau ketua majelis memutuskan bahwasanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Ruben Onsu, sementara Ruben Onsu sendiri dalam posisi yang tidak stabil posisi hukumnya karena adanya pidana persangkaan dia sebagai pelaku penipuan dan penggelapan, dan adanya kemungkinan Ruben Onsu bisa diputus bersalah karena perkara ini, sehingga kalau status hak asuh dijatuhkan kepada Ruben Onsu, bagaimana nanti masa depan anak-anaknya? Dengan status Ruben Onsu sebagai tersangka saja sudah berat buat anak-anak ini kemudian mendapatkan hak perlindungan dari orang tua, terutama dari Ruben Onsu, karena timbul kegampangan dari anak-anak ini juga. Ini bapak saya ini tersangka ini kan begitu. Masa depan kami bagaimana? Di tengah proses hukum yang masih bergulir, status Ruben Onsu yang kini resmi menyandang status sebagai tersangka mendadak menjadi kartu as yang sangat menentukan bagi kubu Sarwenda. Menanggapi situasi ini, praktisi hukum Deolipa Yumara secara tegas menyebutkan bahwa status tersangka Ruben Onsu kini menjadi amunisi baru bagi Sarwenda untuk merebut hak asuh anak. Berdasarkan analisis hukum, Sarwenda memiliki celah kuat untuk mengajukan bukti baru mengenai status hukum Ruben Onsu ke persidangan. Menurut Deolipa, anak-anak harus diasuh oleh orang tua yang bebas merdeka dan tidak sedang tersandung kasus pidana. Status tersangka ini dinilai menjadi faktor pemberat yang membuat Ruben Onsu tidak layak, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi Sarwenda untuk kembali memenangkan hak asuh anak-anak mereka. Mengenai hak pengasuhan anak, tentunya ini akan berpengaruh di dalam gugatan tersebut. Jadi ketika nanti pihak Sarwenda selaku tergugat kemudian mengajukan bukti-bukti baru mengenai status hukum dari Ruben Onsu ini sebagai tersangka, tentunya akan berpengaruh terhadap pertimbangan majelis hakim, begitu, karena anak ini kemudian tidak boleh diasuh oleh orang tua yang sedang tersangkut urusan pidana sebenarnya. Anak ini harus diasuh oleh orang tua yang bebas merdeka. Nah, Ruben Onsu ini kan statusnya sebagai tersangka. Jadi ada pemberat-pemberat yang bisa dibawa oleh pihak Sarwenda untuk menyatakan bahwasanya Ruben Onsu menjadi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak karena status dia sebagai tersangka. Jadi ini lebih kepada pihak
Sarwenda melakukan keberatan dan pembuktian baru yang kemudian mempengaruhi dari nantinya pertimbangan majelis hakim untuk memutus hak asuh anak ini kepada siapa. Ya, peluang buat Sarwenda sangat besar untuk kembali mengasuh anak-anaknya. Praktisi hukum Deolipa Yumara secara belak-belakan mengingatkan agar Ruben Onsu tidak menganggap remeh masalah ini. Deolipa menekankan bahwa kehati-hatian serta upaya penyelesaian yang cepat sangat krusial agar tidak berujung pada malapetaka hukum yang lebih besar, mengingat kasus ini sudah masuk ke ranah laporan kepolisian dan berisiko tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan buat Ruben Onsu, bahwasanya kehati-hatian menangani persoalan ini penting, atau upaya menyelesaikan secara cepat persoalan ini penting supaya tidak kemudian timbul malapetaka di kemudian hari. Tapi kita tidak tahu apakah korban atau si pelapor mau menerima perdamaian atau restoratif justice atau menerima pengembalian uang apa tidak gitu. Kadang korban sudah sakit hati, kadang dia proses hukum aja lah gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini memang harus ditanggapi secara serius oleh Ruben Onsu. Menanggapi berbagai sorotan tajam tersebut, Ruben Onsu akhirnya buka suara melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Ruben menegaskan komitmennya untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan semangat dan dukungan. Di tengah bergulirnya proses hukum, persidangan gugatan perdata terkait hak asuh anak di pengadilan negeri tetap berjalan. Di tengah berbagai opini yang berkembang. Menanggapi situasi ini, praktisi hukum Deolipa Yumara menjelaskan bahwa sidang hak asuh anak tetap berjalan, di mana kasus pidana Ruben Onsu akan menjadi bahan pertimbangan besar bagi majelis hakim. Menurut Deolipa, opini publik dan status Ruben Onsu sebagai tersangka tindak pidana tentu akan sangat memengaruhi pertimbangan majelis hakim. Terlebih lagi, apabila pihak Sarwenda membawa bukti-bukti serta rekaman resmi terkait kasus pidana tersebut ke dalam ruang sidang perdata, hal ini akan menjadi landasan kuat bagi hakim untuk menentukan keputusan terbaik demi masa depan anak-anak. Ya tentunya sangat mengganggu, karena ini kan persidangan ini kan menciptakan opini publik juga. Nah, opini publik ini juga terkait dengan perkara Ruben sebagai tersangka juga berpengaruh juga terhadap opini publik. Nah, dari situ juga berpengaruh terhadap pertimbangan majelis yang mengerti cerita ini kan. Apalagi kalau pihak Sarwenda membawakan cerita tentang tersangka pidana ini dalam wilayah pembuktian di gugatan pembelaan di gugatan perdata kan pengasuhan anak. Jadi ini akan menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan cara mana hak pengasuhan anak diberikan. Yang di PN, yang perdata yang hak asuh anak tetap berjalan. Tapi dengan bukti-bukti cerita atau bukti-bukti konfirmasi dari pihak kepolisian, tentunya bisa dipakai di pembuktian di wilayah perdata gugatan pengasuhan anak. Jadi Sarwenda nantinya bisa membawa bukti-bukti cerita yang terdata, yang terekor lewat press conference resmi, buat jaksa bisa dipakai sebagai barang bukti atau pembuktian di persidangan perdata yang tujuannya adalah supaya Sarwenda bisa mempertahankan hak asuh anak. Menurut Deolipa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memiliki posisi yang sangat sentral
sebagai pemberi pertimbangan ahli. Namun, ia juga mengingatkan agar proses tersebut tetap berjalan secara adil dan tidak berat sebelah, mengingat status hukum Ruben Onsu sebagai tersangka kini menjadi faktor terbesar yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses hukum perdata mengenai hak asuh anak di pengadilan. Lantas, bagaimana KPAI dan Majelis Hakim akan menyikapi dinamika hukum ini demi kepentingan terbaik anak-anak? KPAI memang punya posisi yang sentral sebagai pembuktian pertimbangan ahli ya KPAI ini kan. Tapi kita kemarin lihat KPAI ini berpihak kepada Ruben Onsu dengan beberapa kali wawancara yang kemudian tampaknya menyebutkan Tarwenda. Jadi rasanya tidak fair juga KPAI kan. Tapi mereka tetap ada pengaruhnya. Tapi ini pengaruh terbesar mengenai status hukum dari Ruben Onsu ini pengaruhnya besar sekali buat proses hukum yang terjadi di perdata. Tim majelis akan melihat ini dari pertimbangan yang kemudian berisiko buat penyerahan status kepada Ruben Onsu, status hak asuh anak kepada Ruben Onsu, karena si yang menerima hak asuh itu sedang menghadapi masalah hukum. Nanti berisiko terhadap perkembangan kehidupan anak-anaknya. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.